Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah arc kemarin telah berakhir, selanjutnya kami akan membahas cerita lanjutannya. Tepatnya arc ini bernama Arc Fishman Island. Arc ini akan berkisah perjalanan dari topi jerami yang akan mengarungi pulau manusia ikan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak video berikut ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Fishman Island Part 1 versi Efek Anime. Arc ini dibuka dari time skip latihan Luffy selama 2 tahun. Yang mana Luffy selama 2 tahun itu berlatih dengan relik untuk menjadi kuat. Bahkan di pelatihan itu Luffy belajar yang namanya Haki. Nah, pelatihan selama 2 tahun itu sudah terlihat dari penampilannya sekarang. Di mana sekarang Luffy sudah berbeda jauh dari yang dulu. Ia lebih besar dan terlihat kuat. Nah, untuk kemampuan dari Luffy sudah tidak diragukan lagi. Karena sekarang ia bisa menghentikan binatang besar nan buah sekalipun. Jadi terlihat kalau saat ini kekuatan dari Luffy 2 kali lipat dari sebelum time skip. Setelah urusannya di sini telah selesai, sekarang ia berniat untuk bertemu teman-temannya di Pulau Sabaody. Beralih lagi ke Pulau Sabaody. Pertama kali, kru yang paling awal datang adalah Zoro. Yang mana Zoro datang ke sini bersama dengan Perona. Di sini terlihat kalau Zoro sudah jauh berbeda dari yang dulu. Dan yang paling menonjol darinya adalah memiliki sayatan di bagian matanya. Namun belum jelas siapa yang melukainya. Yang pasti, hal tersebut adalah hal yang paling menonjol dari Zoro setelah time skip. Beberapa hari setelah itu, Nami akhirnya sampai di pulau tersebut. Sesaat di sana, ia langsung mencari informasi tentang pulau manusia ikan. Namun saat mencari informasi tersebut, ia mendapatkan masalah dari bajak laut yang mengatasnamakan bajak laut Mugiwara. Jadi untuk saat ini, pemerintah masih tidak mengetahui kalau kru topi jerami masih hidup atau tidak. Lantaran dalam 2 tahun ini, bajak laut tersebut tidak terdengar sama sekali. Jadi pemerintahan menganggap kalau bajak laut topi jerami sudah mati. Namun nyatanya tidak. Sementara di kondisi ini, ada para bajak laut yang telah memanfaatkan keadaan tersebut untuk berpura-pura menjadi Luffy dan krunya. Dengan alasan sekarang bajak laut topi jerami disegani di dunia perbajak lautan. Jadi dengan memanfaatkan nama itu, mereka bisa menakut-nakuti para bajak laut lainnya. Bodohnya lagi, bajak laut itu telah meremehkan orang yang salah. Tetapi Nami hanya diam saja, lantaran ia tidak ingin membuat masalah. Tetapi bajak laut tersebut malah menjadi-jadi. Beruntung Usopp datang dan langsung menghentikan mereka dengan kemampuan barunya. Setelah hal tersebut, Nami dan Usopp pergi agar tidak membuat masalah. Namun sebelum pergi, Nami mengajari mereka kejamnya dunia bajak laut. Di waktu yang sama pula Sanji akhirnya datang. Sesaat di pulau itu, ia langsung mencari bahan makan untuk berpetualang ke depannya. Di sela-sela mencari barang itu, ia bertemu dengan Zoro, yang mana ia melihat kebodohan dari Zoro. Di mana Zoro dengan bodohnya menghancurkan kapal bajak laut, dengan alasan ia salah tempat. Hal tersebut membuat Sanji marah, alhasil mereka berdua pun berkelahi. Jadi mereka saat ini masih sama seperti dulu. Bedanya, saat ini mereka sama-sama kuat. Kembali ke 2 hari sebelumnya, yang mana Franky sudah datang ke tempat ini, dan ia langsung mengunjungi kapal. Di sana ia sangat terkejut karena Sanigo tidak rusak sama sekali. Ternyatanya, kapal itu dilindungi oleh Hachi dan kelompok dari Duval. Di saat itu, ia ingin berterima kasih kepada Hachi. Tetapi Hachi telah kembali dulu ke pulau manusia ikan. Sementara Robin ke pulau ini dengan mengendap-endap. Tujuannya agar ia tidak dicari oleh para angkatan laut. Dan akhirnya ia bisa menemui teman-temannya tanpa ketahuan. Pada waktu yang sama pula, pemerintahan mengetahui bahwa kelompok topi jerami ada di Pulau Sabaody. Namun saat itu pemerintah belum mengkonfirmasinya. Tetapi tetap saja mereka mengirimkan beberapa pasukan dan pasifista untuk berjaga-jaga. Lantaran rumor beredar bahwa Mugiwara ingin merekrut sebuah aliansi yang besar. Oleh sebab itu, pemerintahan berjaga-jaga dengan menurunkan pasukan terkuatnya. Beberapa waktu berselang, Chopper akhirnya datang. Namun bodohnya, Chopper malah mengikuti Mugiwara yang palsu.
Malahan Chopper menganggap kalau mereka adalah teman-temannya. Meskipun awalnya Chopper mencurigainya, tapi ia tetap mengikutinya. Dengan alasan 2 tahun itu, bisa jadi sikap dan kepribadian mereka berubah. Namun akhirnya Chopper tahu saat Nami dan Usopp menemuinya. Jadi sekarang orang yang belum datang ke Pulau Sabaudi adalah Luffy. Singkat cerita akhirnya Luffy datang. Namun ia sekarang menyamar agar identitasnya tidak diketahui. Lantaran ia sudah berjanji kepada Hancock agar tidak membuat masalah. Tapi sepertinya ia tidak bisa lepas dari masalah. Karena tadi sangkanya ia diganggu oleh para bajak laut palsu tersebut. Dan seperti yang terlihat agar tidak membuat masalah lebih jauh, Luffy membuat mereka semua pingsan dengan kekuatan hakinya. Seketika semua orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Karena seolah-olah bajak laut palsu itu tiba-tiba terkena kekuatan yang kuat. Selepas hal itu Luffy melanjutkan perjalanannya lagi. Namun lagi-lagi ia bertemu dengan kelompok bajak laut palsu kembali. Bodohnya pula Luffy menganggap mereka berdua adalah temannya. Alhasil Luffy pun mengikuti mereka berdua. Di lain sisi setelah bajak laut tersebut tersadar, mereka berkumpul di suatu tempat. Yang mana bajak laut itu berpura-pura untuk mengumpulkan kru. Nah, yang datang ke acara itu sangat banyak. Tidak tanggung-tanggung, para Rocky yang baru juga ikut acara tersebut. Jadi terlihat kalau Rocky yang sekarang juga sama bodohnya dengan era dahulu. Yang mana mereka tidak mengetahui kalau mereka mengikuti kelompok yang palsu. Di antara para Rocky kali ini yang terlihat mencolok adalah Caribou bersaudara. Terlihat kalau Caribou memiliki bounty kira-kira 200 juta berry. Di situ pula, Luffy palsu menjelaskan kalau ia kesal dengan seseorang. Ia juga meminta semua orang yang mengikuti acara ini untuk membunuh orang tersebut. Dengan imbalan siapa yang bisa membunuhnya, maka ia akan dijadikan tangan kanannya. Pada waktu bersamaan pula Luffy dibawa ke sini. Saat itu ia membuat Luffy palsu senang, karena ia mau membalaskan dendamnya. Namun itu tak terjadi karena tiba-tiba Sentomaru dan Pacifista datang ke tempat ini. Alhasil terjadi peperangan besar di tempat itu. Sementara Luffy yang tidak ingin membuat masalah menghindari peperangan tersebut. Namun secara tadi sangkanya Pacifista menyadari keberadaannya. Akhirnya identitasnya terbongkar. Seketika semua yang melihat itu sangat terkejut. Karena ternyata orang itu adalah Mugiwara yang asli. Sentomaru yang mengetahui itu meminta semua Pacifista untuk menangkapnya. Pada pertarungan kali ini, Luffy bisa mengalahkan Pacifista dengan mudah. Bahkan ia bisa mengalahkannya dengan satu serangan saja. Keadaan menjadi-jadi saat beberapa Pacifista telah diturunkan. Beruntungnya Sanji dan Zoro juga tak sengaja ke tempat itu. Alhasil mereka bertiga bekerja sama untuk bisa kabur dari angkatan laut. Namun sebelum pergi, Luffy ditemui oleh Rayleigh. Saat itu Luffy mengatakan kalau ia berterima kasih kepadanya selama 2 tahun ini. Bahkan ia berjanji kalau suatu saat akan menjadi raja bajak laut. Selepas hal itu Luffy, Zoro, dan Sanji bergegas menuju ke kapal dengan arahan dari Rayleigh. Sementara pasukan kelompok Mugiwara juga dibantu oleh teman-teman saat di pelatihan 2 tahun lalu. Contohnya Luffy yang dibantu oleh Hancock. Di lain sisi, Brook sedang mengadakan konser di pulau ini, yang ternyata sekarang ia adalah rockstar. Namun saat ia mengetahui kalau semua telah berada di sini, ia pun meninggalkan kehidupannya agar bisa bersama dengan teman lamanya dahulu. Akhirnya sekarang semua kru telah lengkap. Terlihat kalau sekarang semuanya sudah berubah dewasa. Demikian Nami dan Robin juga berubah banyak, terutama penampilannya yang mulai dewasa. Sedangkan Usopp sekarang terlihat seperti lelaki sejati. Pada waktu itu mereka semua sangat senang karena bisa kembali seperti dulu kala. Namun saat ini mereka tidak basa-basi untuk menceritakan apa yang mereka lakukan selama 2 tahun ini. Karena sekarang pasukan angkatan laut telah mengepung semua pulau Sabaudi. Jadi saat ini mereka harus bergegas untuk menuju ke pulau manusia ikan. Beruntungnya pelapisan kapal telah selesai. Nah, pelindung kapal tersebut sangatlah unik, dikarenakan gelembung itu tidak mudah meletus. Tapi meski begitu, jika pelapis tersebut terkena beberapa benda tumpul secara bersamaan, bisa dipastikan pelapis itu akan pecah. Jadi di saat perjalanan mereka harus berhati-hati.
Setelah semua persiapan dan langkah yang matang, mereka semua pun akhirnya menuju ke Pulau Manusia Ikan. Yaitu dengan cara menyelam ke kedalaman 10.000 meter di kedalaman laut. Saat di tengah perjalanan itu, semua kru sangat terkejut. Lantaran mereka seolah-olah berada di akuarium besar. Dikarenakan mereka bisa melihat aneka ragam kehidupan di dalam laut. Pada waktu itu juga Nami mengatakan bahwa Pulau Manusia Ikan berada di bawah kedalaman 10.000 meter. Dan pastinya jika di kedalaman itu, maka monster laut juga berada di sana. Jadi Nami meminta mereka semua untuk berhati-hati jika ada monster laut. Waktu itu Franky juga memberitahu sesuatu hal yang penting, bahwa Sanigo selama 2 tahun ini dijaga langsung oleh Kuma. Hal tersebut membuat lainnya terkejut. Lalu Franky menjelaskan kebenaran, bahwa Kuma adalah anggota pasukan revolusioner. Jadi dengan itu, Kuma berniat untuk melindungi Luffy dan teman-temannya. Namun untuk saat ini Kuma bukanlah Kuma yang dahulu. Karena tubuh Kuma sekarang telah dimodifikasi seperti robot. Jadi saat ini Kuma yang asli telah tiada. Lagi-lagi semua dibuat terkejut. Karena Kuma bukanlah orang yang jahat. Bahkan mereka menganggap kalau Kuma tidak melakukan hal itu. Bisa jadi mereka semua telah ditangkap oleh pasukan polisi. Setelah kebenaran itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun di saat perjalanan tersebut mereka didatangi oleh Karibu bersaudara. Tujuannya mereka ke sini sudah jelas, yaitu untuk mengalahkan semua kru topi jerami. Namun saat mencoba mengintimidasi kru topi jerami, malah ia terbawa kapal dari Luffy. Dikarenakan kapal dari Karibu dibawa oleh sapi, yang mana sapi itu adalah bawahan dari Arlong dahulu. Jadi saat sapi itu melihat Rio, sapi itu kabur dengan membawa kapal Karibu. Jadi sekarang Karibu hanya bisa pasrah, karena ia tidak memiliki persiapan sama sekali. Apalagi ia terlihat meremehkan kekuatan dari bajak laut Mugiwara. Cerita bersingkat lagi saat mereka masuk lebih dalam lagi. Dan tak terduganya lagi, mereka bertemu dengan monster raksasa yang bernama Kraken. Di mana Kraken memiliki badan yang besar. Bahkan ia bisa menghancurkan kapal dengan mudahnya. Itu terbukti dari kapal Karibu bersaudara yang telah hancur dibuatnya. Jadi benar bahwa monster laut sangatlah mengerikan. Melihat hal tersebut, Luffy berniat menjinakkannya. Atas hal itu, Karibu memiliki saran, yaitu untuk melapisi tubuhnya dengan pelindung kapal. Jika Luffy dan yang lain melapisi tubuhnya dengan itu, mereka bisa bertarung di bawah air. Setelah semua itu selesai, Luffy, Sanji, dan Zoro mencoba menjinakkan Kraken. Di saat itu diperlihatkan kekuatan dari mereka bertiga, di mana Sanji dan Zoro menyerang dengan kemampuan barunya. Dan kemudian Luffy mengakhirinya dengan serangan barunya yang ditambah haki. Dan setelah serangan besar itu, akhirnya Kraken pun tumbang. Bersamaan pula, ada sebuah arus besar yang membuat mereka terpecah belah. Sementara Nami dan yang lain masih di kapal mencoba untuk mencarinya. Tetapi saat ini mereka sulit mencari, karena sekarang mereka berada di bagian terdalam laut. Jadi terlihat kalau tempat ini tidak ada cahaya. Dan tak terduganya lagi, tempat ini adalah markas monster laut. Atas hal itu mereka bergegas pergi dari tempat ini. Namun resikonya pelindung mereka semakin tipis. Bahkan itu berkali-kali sampai akhirnya pelindung kapal tersisa hanya sedikit. Tak terduganya lagi muncul monster raksasa yang mirip manusia. Beruntungnya saat itu Luffy dan yang lainnya datang. Tapi kali ini Luffy datang bersama dengan Kraken. Jadi terlihat kalau Kraken telah dijinakkan. Atas hal tersebut juga, monster mirip raksasa tersebut akhirnya bisa dikalahkan. Kemudian mereka akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Namun sebelum memasuki tempat tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan mereka. Bajak laut itu mengatakan kalau mereka tidak bisa ke tempat ini. Tapi jika Luffy mau menjadi bawahan dari bajak lautnya, mereka akan memperbolehkan masuk. Seperti yang terlihat, Luffy pun menolaknya. Akan tetapi saat ini mereka tidak berniat untuk melawan mereka. Karena sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya dalam kondisi yang seperti ini. Alhasil mereka melaju dengan mengorbankan pelapis kapal. Tapi dengan adanya itu, mereka semua bisa kabur. Tetapi masalah tidak berhenti begitu saja. Karena mereka terjebak di dalam laut untuk memasuki Pulau Manusia Ikan. Karena tembok pertama memasuki Pulau Manusia Ikan harus menembus arus. Dan jika mereka tidak bisa keluar dari tempat itu, maka mereka akan mati.
Singkat cerita, dengan adanya hal tersebut, mereka terdampar di sisi lain pulau manusia ikan. Beruntungnya Luffy, Chopper, Usopp, dan Sanji telah diselamatkan oleh Kemi. Sementara yang lain telah terdampar di sisi pulau. Nah, kita akhiri part ini sampai di sini dulu. Karena berikutnya cerita akan menjadi menarik lagi, di mana Luffy akan mendapat masalah besar di pulau manusia ikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.